Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pakuan Bogor membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Ibu Vicky Febrina Dewanti MIKOM. Nah, kami di sini kelompok 4 dengan jumlah anggota 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama ada Elsa Putri Jabat, Lisna Ayuwandana, Kristianto, Salma Witri Fatimah, Metio Putra Anggara, dan juga Yogi Prayoga. So, langsung saja lihat video presentasi kami yang membahas tentang produk Lemonilo. Nah, kita masuk kepada brand identity atau identitas dari produk mie Lemonilo. PT Lemonilo Indonesia Sehat atau seringkali kita menyebutnya dengan Lemonilo adalah sebuah perusahaan rintisan konsumen yang berbasis di Jakarta Barat yang didirikan pada tahun 2016. Lemonilo muncul pertama kali sebagai sebuah loka pasar yang menjual produk-produk sehat dan harga yang terjangkau. Selain di e-commerce, produk-produk Lemonilo dapat dibeli melalui aplikasi-aplikasi belanja seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa di supermarket maupun minimarket itu sudah banyak sekali mie Lemonilo yang terpampang di sana. Nah, pada tahun 2015, Lemonilo terlahir di startup kesehatan bernama Konsula. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Lemonilo resmi berdiri dengan mengusung konsep gaya hidup sehat. Selain memastikan produk-produknya bebas dari bahan-bahan berbahaya, Lemonilo ini berkomitmen untuk memberikan harga yang terbaik bagi konsumen. Pada September 2017, Lemonilo secara resmi meluncurkan produk pertamanya, yaitu Lemonilo rasa mie goreng di platform online lemonilo.com. Lemonilo terus berkembang dan telah menjual lebih dari 40 produk melalui platform online-nya. Pada tahun 2018, Lemonilo memperoleh pendanaan dari Alpha JWC, Ventures, dan Unifarm Capital dengan nilai yang tidak disebutkan. Pada Maret 2019, Lemonilo merilis app mobile yang tersedia di App Store dan juga Google Play Store. Pada Juli 2020, Lemonilo secara resmi memperkenalkan The Baldi sebagai brand ambassador untuk produk mie Lemonilo. Tetapi kini tidak hanya The Baldi saja yang menjadi brand ambassador. Sekarang terdapat Arya Saloka yang sedang hype di dunia televisi dan juga ada Raffi Ahmad dan Baim Wong. Pada tanggal 25 Mei 2021, Lemonilo mengumumkan bahwa mereka telah meraih pendanaan seri B dari Sequoia Capital India dengan besaran yang juga tidak dipublikasikan. Selain itu, Lemonilo meraih penghargaan yaitu sejalan dengan usahanya untuk menyediakan gaya hidup sehat yang terjangkau untuk seluruh masyarakat. Lemonilo juga mengikuti kampanye yang menghasilkan sebuah penghargaan marketing dari SWA Magazine. Analisis campaign dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama segmenting, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Segmenting adalah proses pengelompokan atau pembagian. Segmenting sendiri dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama segmenting geografis. Lemonilo hampir dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di pulau-pulau besar. Yang kedua ada segmenting demografis. Segmentasi berdasarkan usia, segmentasi berdasarkan jenis kelamin, segmentasi berdasarkan pendapatan atau pendidikan. Segmentasi berdasarkan usia, produk Lemonilo sendiri dikonsumsi oleh segala jenis umur, baik yang remaja maupun yang tua, kecuali balita. Kalau berdasarkan jenis kelamin, mie Lemonilo sendiri dikonsumsi oleh semua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Segmentasi berdasarkan pendapatan atau pendidikan, Lemonilo ini dikonsumsi oleh berbagai kalangan, jadi tidak baik untuk menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Yang ketiga ada segmentasi penggunaan. Cara membuat dan menyajikan mie Lemonilo sendiri ini sangatlah mudah dan praktis.
Yang keempat ada segmentasi psikografis. Produk Lemonilo cocok dikonsumsi oleh kalangan masyarakat yang ingin menjalankan pola hidup sehat. Karena mie Lemonilo sendiri mie instan yang tanpa pengawet, jadi mie ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang sudah menjalankan pola hidup sehat atau baru menjalankan pola hidup sehat. Yang kedua ada targeting. Targeting sendiri adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Targeting sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama targeting usia. Target pasar produk mie Lemonilo sendiri yaitu semua umur kecuali balita. Yang kedua ada targeting penjualan. Target penjualan mie Lemonilo sendiri karena mie Lemonilo ini adalah mie sehat tanpa pengawet, jadi mie ini dipasarkan kepada kalangan masyarakat yang sudah menjalani pola hidup sehat atau yang baru menjalankan pola hidup sehat. Yang ketiga ada target distribusi. Produk mie Lemonilo ditawarkan di seluruh wilayah Indonesia. Didistribusikannya melalui supermarket atau minimarket terdekat. Yang ketiga ada positioning. Positioning sendiri adalah strategi untuk menciptakan citra perusahaan dan produknya di benak konsumen, baik itu konsumen individu, perusahaan maupun pemerintah. Positioning mie Lemonilo sendiri ada 3. Yang pertama, produk mie instan ini sangat praktis dan sehat, sangat nikmat untuk dikonsumsi. Juga disajikannya sangat mudah dan praktis. Yang kedua ada memiliki ciri khas yang berbeda dari produk mie instan lainnya. Karena mie Lemonilo ini adalah mie sehat, jadi mie ini tidak mengandung 3P. Ketiga ada mie Lemonilo ini memiliki tagline yang mudah diingat oleh masyarakat, yaitu mie instan tanpa pengawet. Selanjutnya ada analisis persuasif communication strategi. Di dalam analisis ini terdapat 3 unsur. Unsur yang pertama itu ada strategi komunikasi. Menurut dari salah satu ahli F&D pada tahun 2011 mengungkapkan strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikannya dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorangnya. Sedangkan menurut Kulfi Sayhana pada tahun 2001 mengungkapkan strategi komunikasi adalah penggunaan kombinasi fasil-fasil komunikasi yang dimana termasuk di dalamnya termasuk frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, saluran komunikasi. Dalam iklan Lemonilo mie alami dan sehat ini menggunakan strategi komunikasi persuasif karena membuat halayak terasa terbujuk dengan iklan tersebut. Para halayak terasa tersugesti dalam iklan-iklan tersebut. Dan untuk unsur kedua yaitu ada iklan media elektronik. Media elektronik ini adalah informasi atau data yang disebarkan dan diakses dengan menggunakan alat elektronik atau energi elektromatika. Di dalam iklan media elektronik ini diiklankan dengan media TV, radio, dan media digital. Untuk TV ini fungsi TV sebagai media massa. Fungsi itu untuk menginformasikan produk knowledge-nya, fungsinya meyakinkan konsumennya, memberikan manfaat, menganugerahkan statusnya, fungsinya untuk membius para konsumennya, dan menciptakan rasa kebersatuan. Dalam media elektronik TV juga memiliki kekuatan dan kekurangan. Kekuatan itu adalah jangkauannya luas, penayangannya seketika, gabungan gambar, suara, dan warna, efek demonstrasinya, penentuan waktu penayangannya mudah, dan mengontrolnya pun mudah. Untuk kekurangannya cepat lewat dan berfrekuensi tinggi, relatif mahal, keterangan dan pesan berdurasi pendek, lalu produksi material lama dan mahal. Dan untuk elemen selanjutnya itu ada radio. Radio adalah media komunikasi massa dengan menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka. Fungsinya adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol perangkat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan untuk elemen yang ketiga yaitu ada media digital. Media digital adalah media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan, serta menerima informasi yang terdigitalisasi. Media sosial ini adalah media yang disebarluaskan melalui interaksi sosial. Ya, contoh dari media digital ini seperti iklan-iklan di Instagram, iklan-iklan dari web Google, dan iklan-iklan dari YouTube yang disebut ads. Strategi media dalam iklan produk mie instan Lemonilo dengan slogan brandingnya sehat dan alami menggunakan iklan media elektronik berupa TV, radio, dan media digital.
Dan untuk unsur ketiga ini yang terakhir, ada strategi pesan. Dalam penyampaian pesan dalam iklan produk mie instan Lemonilo sehat dan alami, ada keterlibatan dengan media, yaitu TV dan YouTube. Iklan tersebut dipasang di sana agar banyak orang yang tahu akan adanya mie instan sehat dan alami yang dislogankan brandingnya produk Lemonilo tersebut. Yang keempat ada receiver. Receiver meliputi yang pertama itu ada involvement. Pengertian involvement itu Zechowski 1985 mendefinisikan involvement itu sebagai ketergantungan yang terlihat dari seseorang akan sesuatu objek berdasarkan kebutuhan dasar, nilai, dan ketertarikan seseorang. Dalam definisi ini, objek itu digunakan sebagai konsep dan poin yang umum untuk sebuah produk, brand, iklan, atau situasi pembelian gitu. Beberapa literatur tentang involvement menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kognisi dan afeksi. Involvement dapat merubah kepercayaan atau persepsi seseorang. Selanjutnya ada klasifikasi involvement. Michelido 2008 mengklasifikasikan involvement ke dalam beberapa kelompok yang berbeda, yaitu berdasarkan sifatnya. Di situ ada enduring dan situasional. Setelah itu ada objeknya yang termasuk produk dan media. Ada juga intensitasnya, high dan low. Enduring involvement sendiri itu berhubungan dengan kepentingan dan relevansi. Asal 2004 mengatakan bahwa enduring involvement mendedikasikan stabilitas, ketahanan, dan komitmen terhadap sebuah produk, sedangkan Richness dan Belash 1976 percaya bahwa tipe involvement ini tidak tergantung pada situasi dari si pembeli, dan poin pentingnya itu adalah memiliki arti bagi si pembeli dan si pembeli tersebut mendapatkan kesenangan saat membeli produk tersebut. Selanjutnya ada situational involvement. Asal 2006 mendefinisikan situational involvement ini sebagai sesuatu yang bersifat sementara terhadap sebuah produk dalam periode waktu yang sangat singkat. Dan di bawah ini situasi yang khusus itu seperti mengganti sebuah produk yang udah tua, misalnya kayak di kehidupan kita sehari-hari itu ada mungkin mobil jangka waktunya itu kita mempunyai sudah 10 tahun. Mobil 10 tahun ini sudah mungkin bisa dibilang untuk orang yang biasa saja sudah ingin merasakan dirinya tuh ganti mobil baru dari yang tua ke yang paling baru. Sedangkan orang yang senang mengoleksi mobil-mobil tua justru lebih merawat dan mempertahankan produk-produk yang sudah lama. Setelah itu ada product involvement. Hegel and Frick 1989 itu mendefinisikan product involvement ini sebagai relevansi pribadi atas pentingnya sesuatu produk. Dan product involvement ini secara signifikan mempengaruhi kognitif dan respon perilaku konsumen, termasuk di antaranya itu seperti misal memori, atensi, proses mencari komitmen terhadap merek, kepuasan, hingga opini. Selanjutnya ada media involvement. Selain produk, media juga dapat memiliki sangat berpengaruh apabila konsumen itu merasakan bahwa sesuatu produk itu memiliki iklan dan iklan itu bersifat relevan. Media juga didefinisikan sebagai karakteristik dari tempat iklan yang berbeda. Secara nggak langsung, mereka menyarankan media involvement ini sebagai sesuatu yang situasional. Selanjutnya ada dari high involvement. High involvement ini terjadi ketika seseorang berniat untuk melakukan pembelian, memiliki hubungan personal dengan produk tertentu, dan mendapatkan resiko. Yang dimaksud dari resiko itu
seperti masalah finansial, resiko finansial. Resiko ini ada di dalam berbagai macam bentuk. Contoh lain dari produk millennial ini adalah parfum, pakaian, atau perhiasan memiliki resiko sosial yang seringkali menghasilkan keputusan pembelian. Ada juga dari law involvement. Law involvement ini akan terjadi ketika konsumen dalam pembelian itu tidak begitu terlibat. Konsumen dengan law involvement ini saat memutuskan untuk membeli suatu barang, ia tidak akan mencari banyak informasi. Dalam high involvement, harga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sedangkan di low involvement ini, konsumen tidak membutuhkan waktu lama untuk membeli produk tersebut. Lalu setelah itu ada yang namanya analisis involvement dari Milemonilo, yaitu dalam klasifikasi involvement ini produk Milemonilo berdasarkan sifatnya itu termasuk dalam situational involvement, yang produk ini juga dibeli konsumen jika konsumen merasakan dirinya tidak ada waktu untuk memasak, tidak sempat memasak, tidak sempat untuk berbelanja, tetapi mereka punya stok, mempunyai keinginan untuk memasak makanan yang simpel dan gak ribet. Situasi ini sih sering terjadi ya, di mana konsumen juga ingin lebih menjalani hidup sehat, bisa menikmati dengan memakan Milemonilo ini yang sudah mendapat simbol bahwa Milemonilo ini adalah suatu mie instan yang sehat tanpa bahan pengawet dan MSG, yang terbuat juga dari bahan-bahan organik. Terus berdasarkan klasifikasi objeknya, Milemonilo ini termasuk dalam product involvement. Milemonilo sudah menjadi sebuah simbol dalam hal yang berbau mie instan tanpa pengawet dan MSG. Kelekatan produk ini dengan masyarakat itu sangat kuat sih, menurut saya sangat kuat bagi orang yang ingin menjalankan hidup sehat tapi tetap menikmati yang namanya mie instan. Berdasarkan intensitasnya termasuk dalam low involvement. Konsumen dengan low involvement saat memutuskan untuk membeli tidak mencari banyak informasi atau faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembelian suatu produk. Faktor-faktor yang berpengaruh itu misalnya kayak kemasannya bagaimana, apakah kemasannya ada yang sobek, ada kemasannya ada yang rusak, atau mungkin ngelihat dari kemasan itu bisa dilihat juga expirednya, jangka waktunya, sampai kapan produk ini tuh boleh dikonsumsi. Milemonilo ini juga kebanyakan dari mereka akan membeli Milemonilo itu bisa menarik perhatian konsumen untuk membeli Milemonilo karena kebanyakan dari mereka ingin merasakan dulu, mencicipi dulu, mencoba dulu untuk memasak produk ini. Lalu setelah itu ada efek produk Milemonilo kepada konsumen sangat berpengaruh besar bagi produk ini, sehingga produk Milemonilo ini kini sudah menjadi brand yang amat terkenal, sehingga gak sulit juga untuk dicari oleh masyarakat gitu. Dan pihak dari Milemonilo ini juga tidak sulit untuk memasarkan produk mereka. Gak hanya dari brand, iklan, atau televisi, radio, YouTube, sosial media, semuanya juga berpengaruh besar untuk Milemonilo ini.
Bahkan pihak Mile Monilo juga sering menjadikan beberapa artis itu sebagai brand ambassador Mile Monilo. Namun ada tantangan juga sih. Tantangan besarnya itu walaupun mereka kencang dalam hal iklan dan nama brand, tidak menutup kemungkinan bahwa ada varian rasa dari Mile Monilo ini yang tidak diminati oleh konsumen. Atau bisa dibilang tidak semua varian Mile Monilo konsumen suka. Ya gitu. Lalu setelah itu ada yang namanya identitas konsumen. Pengertian identitas konsumen sendiri itu adalah sesuatu pola yang melalui bagaimana konsumen menggambarkan diri mereka, menggambarkan diri mereka itu seperti apa. Dalam budaya konsumen juga orang nggak lagi mengkonsumsi barang dan jasa hanya untuk kepuasan fungsional. Konsumsi menjadi semakin berbasis makna. Mereka sering digunakan sebagai sumber simbolik atau konstruksi dalam pemeliharaan identitas. Konsumen menggunakan merek dan produk untuk mengekspresikan identitas mereka. Konsumen Mile Monilo berasal dari golongan manapun, baik dari golongan menengah ke atas maupun menengah ke bawah dan seterusnya. Kesetaraan golongan konsumen ini dapat memicu motivasi untuk membeli produk Mile Monilo dan dijadikan sebagai bagian pokok dalam kehidupannya yang ingin menjalani pola hidup sehat. Para konsumen juga bisa mendapatkan produk Mile Monilo ini dimanapun, karena pihak dari Mile Monilo ini sudah menyebarkan Mile Monilo ke seluruh dunia yang ada di warung, di toko agen, supermarket atau minimarket pun semuanya sudah ada. Dalam memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen itu memiliki motivasi yang dipengaruhi faktor dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam itu maksudnya kayak faktor psikologis dari masing-masing konsumen yang tidak sama. Sedangkan faktor luar biasanya diciptakan dari ketepatan pemasaran. Sehingga motivasi konsumen dalam membeli mie instan itu bermerek Mile Monilo tidak bisa dilepaskan dari prinsip 4P, yaitu produk, price, promosi, place. Yang dimaksud dengan produk itu segala sesuatu yang dapat diberikan produk Mile Monilo kepada konsumennya. Sedangkan price atau harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk Mile Monilo. Ada lagi promosi. Promosi itu adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan atau memasarkan produk Mile Monilo kepada masyarakat, seperti adanya proses penjualan, iklan-iklan, dan promosi-promosi lainnya untuk menarik rasa keinginan konsumen membeli produk Mile Monilo. Dan yang terakhir ada place. Place itu atau saluran distribusi. Ini adalah kemudahan dalam mendapatkan produk di berbagai tempat seperti toko, pasar, minimarket maupun supermarket. Apabila konsumen mudah untuk mendapatkan produk Mile Monilo, dengan sendirinya pada saat mereka membutuhkan, maka produk tersebut yang akan mereka beli. Karena dengan cara masak yang mudah, cara membuatnya yang tidak susah, cara pembuatan Mile Monilo-nya juga dari pabrik terbuat dari sati-pati bayam yang sudah jelas terlihat tidak semua mie instan itu tidak sehat. Tidak semua mie instan itu mengandung pengawet, tidak semua mie instan itu mengandung MSG. Dan Mile Monilo ini dapat dikonsumsi di kalangan usia semuanya, dari usia anak-anak, dewasa, orang tua maupun lansia dapat menikmati hidangan ini.
Selanjutnya kita masuk ke bagian respon atau review atau testimoni. Untuk testimoni yang pertama terambil dari salah seorang YouTuber yakni Tanboy Kun, di mana dia mereview mie lemonilo sembari mukbang sebanyak 8 bungkus mie lemonilo. Respon yang dia berikan cukup positif, bahkan dirinya juga merekomendasikan kepada penonton untuk mengonsumsi mie lemonilo tersebut. Testimoni yang kedua diambil dari Giza Rizdinia, salah seorang penulis di blog Womentalk, di mana dia mereview mie lemonilo tersebut. Dia menyatakan bahwa sangat gemar makan mie instan, namun ketika dia mendengar bahwa banyak fakta-fakta mengenai mie instan yang tidak baik, akhirnya dia mencoba untuk mencicipi beberapa mie instan alami yang mana diklaim lebih sehat dibanding mie instan pada umumnya. Salah satu yang ia coba adalah mie lemonilo tersebut, di mana mie lemonilo tersebut memiliki beberapa perbedaan yang membuat bahwa di mie lemonilo tersebut jauh lebih sehat dibanding mie instan pada umumnya. Namun sangat disayangkan ketika mengetahui bahwa harga dari mie lemonilo tersebut lebih mahal ketimbang mie instan biasa, sehingga mungkin pasar dari mie instan tersebut tidak dapat mencakup kepada semua kalangan. Untuk yang ketiga, kami mengambil dari salah satu e-commerce yakni Tokopedia, di mana di Tokopedia tersebut terdapat toko resmi dari mie lemonilo, di mana lemonilo mendapat bintang sebanyak 4,9 atau sekitar 99 pembeli memberikan bintang 5, atau bisa dikatakan responnya sangat positif terhadap produk dari lemonilo yang dijual di e-commerce tersebut. Selanjutnya kami juga mengambil review dari salah satu sosial media yakni Twitter, di mana review ini diambil dari komentar yang ada di postingan dari akun resmi milik lemonilo. Komentar-komentar yang diberikan oleh para pengikut dari Twitter tersebut sangat positif, sehingga kami tidak menjumpai adanya respon negatif, mungkin kecuali tanggapan negatif berupa sulitnya mendapatkan beberapa produk lemonilo tersebut, sehingga dapat kami simpulkan dari review ini sangat positif, sehingga masyarakat juga sangat menerima kehadiran dari produk baru dari lemonilo tersebut. Sekian dari review atau respon atau testimoni yang berhasil kami dapatkan. Selanjutnya, kita masuk pada saran dan ide. Pertama, kita berbicara mengenai saran. Saran yang bisa diberikan kepada PT Lemonilo Indonesia Sehat dalam mengembangkan merek sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek lemonilo melalui strategi promosi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Antara lain adalah 1. Melakukan aktivasi merek atau brand activation melalui kegiatan-kegiatan sponsorship yang bertema kesehatan, seperti mengadakan webinar atau seminar yang bertema kesehatan. Karena mie lemonilo semua berbahan dasar organik, bumbunya pun terbuat dari bahan pilihan yang pastinya tidak mengandung MSG serta bebas dari 3P. Apa itu 3P? 3P adalah pengawet, penyedap rasa, dan pewarna buatan. Apabila mengadakan kegiatan sponsorship bertema kesehatan, maka itu tidak akan melenceng dari nilai produk mie lemonilo itu sendiri yang memperhatikan kesehatan para konsumen. Dengan diadakannya kegiatan tersebut, maka akan lebih meningkatkan lagi kepercayaan dari masyarakat dan calon konsumen bahwasannya lemonilo adalah produk mie instan yang sangat peduli terhadap kesehatan tubuh. Dan mie lemonilo ini sangat cocok
untuk semua kalangan yang ingin menjalani pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi MSG dan 3P, yakni pengawet, penyedap rasa, dan pewarna buatan. 2. Melakukan challenge yang melibatkan influencer seperti YouTuber, selebgram, atau bahkan seleb TikTok yang akan menarik minat dari masyarakat atau calon konsumen untuk membeli produk dari mie Lemonilo. Kedua, kita berbicara mengenai ide. Lemonilo saat ini tersedia dalam 4 varian rasa, yakni mie goreng, mie kuah rasa ayam bawang, mie kuah rasa kari ayam, dan mie Lemonilo Korean Spicy. Karena sifat dari konsumen yang lama-kelamaan akan mudah bosan, apabila rasa dari mie Lemonilo hanya itu-itu saja, maka Lemonilo harus terus mengembangkan varian rasa yang ada, dengan terus berinovasi menciptakan varian rasa yang baru. Karena sejatinya setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda, maka sangat diperlukan bagi Lemonilo untuk memiliki varian rasa yang beragam, agar bisa memenuhi selera setiap orang. Tetapi, di balik rasa yang beragam, Lemonilo harus tetap memperhatikan aspek kesehatan. Karena itu, sudah menjadi nilai baik dari merek yang harus dijaga. Dan itulah yang membedakan mie Lemonilo dari produk atau merek mie instan lainnya. Saya rasa cukup sekian penyampaian materi kelompok kami. Dari hasil analisis mengenai produk atau merek mie instan Lemonilo, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.